Sahabat subscribers yang berbahagia, selamat datang kembali ke dalam channel yang mengedukasi kita semua, channel kesayangan kita. Saya menanggapi pertanyaan subscribers yang berkenaan dengan hukum nih sekarang ini. Nah, ini saya demen banget kalau ditanya soal ini. Kalau sudah nyinggung-nyinggung politik saya males gitu. Apalagi nyinggung-nyinggung yang di dalam ranahnya bukan ranah saya, ranah psikologi, ranah apa. Walaupun saya mengerti ya sedikit-sedikit ya mengenai ranah psikologi, ranah politik saya ngerti sedikit-sedikit, tapi kan tidak dalam kapasitasnya untuk berbicara. Nah, ini begini pertanyaan dari subscribers, Pak, apa Pak bedanya ya pengadilan tata usaha negara dengan pengadilan agama dan juga pengadilan umum ya, pengadilan umum. Jadi kalau saya ceritakan ini kan panjang, tapi saya akan fokus kepada yang ditanyakan aja. Kalau pengadilan umum itu adalah pengadilan yang berkenaan dengan sengketa hak, sengketa kepemilikan ya, sengketa-sengketa lain yang di luar dari adanya besciking ataupun keputusan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi ini berkenaan dengan sengketa antar privat, jadi antara orang dengan orang, kelompok sama kelompok yang berseteru karena adanya perbedaan persepsi dan juga perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan antara kedua belah pihak, maka itu diadili di pengadilan negeri ya, itu pengadilan umum seperti itu. Nah, kalau berbicara masalah yang ditanyakan juga masalah pengadilan administrasi TUN itu ya, administrasi negara itu berkenaan dengan besciking. Jadi kita mesti bedakan nih ya antara besciking sama keputusan sama putusan ya. Kalau putusan itu produk dari judicial yang berproses ya, dari gugatan, banding, kasasi, mungkin ada PK ya, hearsay itu. Itulah namanya putusan. Jadi putusan itu produk dari judicial. Jadi yang mulia yang duduk di di meja hijau itu mengadili produknya itu putusan. Nah, putusan itu hanya bisa diuji dengan tingkat pengadilan lebih tinggi. Kalau PN itu diuji oleh PT, PT itu diuji oleh Mahkamah Agung. Jadi inkrahnya itu sebenarnya di dalam terminologi hukum ya, doktrin hukum itu di Mahkamah Agung. Tidak ada lagi upaya lain, tapi ada lagi yang istimewa yaitu PK. PK itu di luar itu ya, di luar artinya PK itu bisa dikatakan ya seperti semacam ya extrajudicial, tapi sebenarnya extrajudicial itu sebenarnya banyak ya derivatifnya itu ya. Bisa juga pengadilan-pengadilan di luar itu ya extrajudicial, tapi banyak para ahli juga menganggap bahwa itu menjadi extrajudicial ya, artinya PK bisa menguji putusan dari Mahkamah Agung ya. Di tiap tingkatan itu bisa inkrah, dia bisa inkrah one whose day, bisa berkekuatan hukum tetap apabila itu putusan tidak lagi ada upaya seperti itu ya. Itu konsep cara berpikirnya. Nah, ini kita ngomong putusan. Nah, kalau keputusan itu besciking itu produk dari besturlek, artinya apa? Kepemerintahan ya. Di dalam ajarannya itu hukum administrasi itu pejabat yang mengeluarkan keputusan atau besciking itu produk pemerintah resmi yang mengikat ya. Namun itu bisa diuji di PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, karena itu produknya itu. Nah, jadi misalnya katakanlah ada peristiwa adanya perintah ya, perintah pengadilan yang berkenaan dengan putusan, itu beda dengan perintah daripada besturlek. Kalau perintah itu yang disebut dengan opsdag itu, kalau yang besturlek itu levelnya itu adalah Amtebevel. Amtebevel itu artinya apa? Keputusan yang diberikan oleh pejabat tersebut itu mengandung kontens yang bisa diuji di tata usaha negara seperti itu ya. Amtebevel kalau dia salah melalui prosedurnya, maka itu masuk dalam kode etik. Karena setiap pejabat itu pasti ada kode etiknya. Kode etik ini biasanya dipakai oleh institusi atau lembaga-lembaga yang memiliki
kode etik ataupun tata cara SOP yang sudah baku di dalam setiap lembaga itu ya. Jadi ada kode etiknya seperti itu. Nah, itu bedanya. Nah, kalau pengadilan agama, ini tanya lagi nih pengadilan agama. Kalau pengadilan agama tuh hanya mengurusi tentang hal-hal yang bersifat privat untuk agama ya, Islam khususnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sengketa mau cerai atau mau membagi waris, memberikan fatwa waris kalau istilahnya itu, atau penetapan waris itu ya, bersengketanya itu ataupun meminta penetapan dan lain sebagainya itu di pengadilan negeri agama seperti itu. Itu jadi dibedakan. Jadi khusus untuk perceraian ya, sengketa dalam keluarga, dalam hukum perkawinan, hulak wed itu yang beragama Islam itu ada di pengadilan agama seperti itu. Nah, ini yang kurang lebih yang mau saya sampaikan ya secara singkat gamblang ya. Yang bertanya sudah saya jawab, mudah-mudahan ini mendapatkan pencerahan ya, khususnya bagi yang bertanya dan pada umumnya subscribers yang ada di channel kesayangan kita ini. Kita tetap semangat, bekerja, jaga kesehatan dan sukses.